Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu dalam sesi konseling kelompok yang pertama ya. Di sini kalian udah pada kenal belum nih? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau gitu dimulai dari saya perkenalan. Nama saya Diva Ari Agustin, bisa dipanggil Mbak Diva, Bu Diva, terserah kalian. Mungkin bisa dilanjut Mbak sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dora Milati, bisa dipanggil Dora. Saya Dela. Saya Berliana. Saya Dwi. Oke, udah pada kenalan. Sebelum kesini kalian ada kegiatan lain atau langsung kesini nih? Langsung. Ini udah kayak capek semua ya? Capek. Kalau saya sih tadi habis kerja kelompok, makanya kayak rada capek gitu, Bu. Oke, udah capek. Terus kali ini kan kita setting konseling kelompok, dimana kalian nggak perlu khawatir bahwasanya di sini kita juga ada asas kerahasiaan, nggak perlu khawatir. Obrolan yang kita sampaikan di sini ya cukup sampai di sini di ruangan ini, nggak bakal keluar ke manapun kayak gitu ya. Terus di sini juga kita saling terbuka, nggak perlu khawatir terkait obrolan yang kita sampaikan. Terus juga saya pastikan lagi kalau teman-teman ini bisa menjaga obrolan yang kita sampaikan cukup di ruangan ini saja, begitu ya teman-teman. Oke, setting kelompok kali ini kita batasi sampai 20 menit atau 20 sampai 25 menit. Kira-kira apa cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup. Kalau gitu, apa udah siap nih mau dilanjut ke pemaparan permasalahan masing-masing dari kalian? Bisa, Bu. Oke, sudah. Silahkan, Mbak. Saya ini, Bu. Ya, saya tuh ngerasa saya nggak suka kayak ketemu banyak orang gitu. Kayak saya tuh kayak tenaga itu habis gitu loh. Itu kadang-kadang tuh kayak mengganggu keseharian saya. Mengganggu keseharian karena ketemu banyak orang ya permasalahannya. Kalau Mbak Dela? Saya 11-12 sama Mbak Dora sih, Bu. Kayak akhir-akhir ini kayak sering batasi ngomong gitu, kayak capek, artinya kayak akhir-akhir ini kayak cepet habis gitu, apalagi kalau ini bulan puasa gitu ya. Iya, capek karena sama seperti Mbak Dora. Iya. Dan sekarang juga lagi puasa ya. Iya. Oke, untuk Mbak Beri. Kalau saya ini saya tuh ngerasa emang akhir-akhir ini sama kayak seperti Mbak Dora, Mbak Dela juga kayak capek gitu. Terus saya tuh kan kayak terkadang juga kalau di saat saya capek gitu, atau nggak capek doang sih, tapi kayak saya lagi seneng pun saya sukanya cerita gitu. Nah, ada satu teman saya gitu, saya tuh suka cerita ke dia. Enggak sih, saya cerita ke dia tuh kayak sebenarnya jarang. Cuma akhir-akhir ini tuh kayak saya membuka diri ke teman saya ini. Nah, tapi teman saya ini tuh kayak saya ngerasa dia tuh maunya didengarkan saja, tetapi kayak nggak ada feedback gitu. Saya ngerasanya, jadi dia cerita, padahal kalau dia cerita ya saya tanggepin, tapi kayak kok kenapa kalau aku cerita tuh kayak nggak ditanggepin kayak gitu. Jadi pas saya kayak lagi kesel terus digituin sama teman saya tuh kayak sebenarnya jadinya kayak kesel terus bad mood kayak gitu. Oke, berarti permasalahan Mbak Beri ini kayak cerita ke temen dan suka cerita ke temen, tapi temennya ini nggak ngasih feedback yang sama kayak gitu ya Mbak. Oke, untuk Mbak Dwi. Kalau saya hampir mirip sih, Bu. Sama-sama kayak nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini kayak nggak mood atau kayak sosial battle itu kayak bener-bener habis gitu. Jadi apalagi kalau ada temen yang yaping banget, ya Allah. Iya. Kayak mending saya menghindar dari orang itu, Bu. Oke. Kalau oke, jadi Mbak, yang permasalahan teman-teman ini kan hampir keseluruhan sama. Kalau terkait sosial baterainya ke orang lain kayak gitu ya.
sosial baterainya ke orang lain kayak gimana kayak gitu. Mungkin dari kalian siapa nih yang mau permasalahannya dibahas lebih dulu? Mungkin Mbak Feli sih Bu, soalnya kayak kan dia kayak cerita gitu kan kalau kayak gak dapet feedback baik dari lawan bicaranya gitu. Atau kamu cuma butuh validasi dari lawan bicara? Enggak sih. Oh ya udah kamu aja Bu gitu. Oke, Mbak Perli bisa untuk memaparkan masalahnya. Oke, bisa Bu. Jadi kan saya sama teman saya ini kayak temenan sudah bisa dikatakan lama, tapi tidak lama ya, ya cukup lama. Nah terus tuh kayak ya awalnya kayak kita tuh fun-fun aja kan, maksudnya baik-baik aja, gak ada permasalahan atau apa gitu. Dan awal-awal ya kayak dia cerita, ya saya respon dengan baik. Terus juga saya cerita, maksudnya kayak saya ngomong apa juga diresponnya dengan baik gitu sama teman saya. Nah tetapi kayak akhir-akhir ini itu dia saat saya dia tuh kayak udah jarang mulai cerita. Nah kan saya pikir ya udah, namanya setiap manusia kan pasti kayak nggak semuanya perlu diceritain ya kan. Nah terus tapi tuh kayak saya tuh masih kayak apa ya, suka ngomong kayak ya hal-hal kecil tuh kayak saya ngomong gitu ke dia, kayak gitu saya ceritain. Tetapi tuh kayak respon dia kayak misal ya Bu ya, permasalahannya itu kayak saya bilang, aku tadi habis beli es terus tumpah di jalan. Terus kayak respon dia tuh kayak cuma respon dia tuh kayak kok bisa sih, ada-ada aja kayak gitu. Nah kayak saya tuh kayak membacanya tuh kayak nadanya tuh nada ketus gitu. Terus abis itu kayak kok saya ngerasa dia kok berubah ya kayak gitu. Oke, Mbak Feli kan merasa temannya ini berubah, dan pastinya perasaan Mbak Feli di situ kan kayak kesel ya, karena nggak direspon seperti yang selayaknya sebelumnya responnya kayak gitu. Nah setelah itu apa Mbak Feli pernah mengkomunikasikan dengan dia, apa sih penyebab dia kayak gitu, atau Mbak Feli itu mengurungkan niat itu? Saya belum menanyakan hal itu sih Bu ke dia, karena sejak ini kayak saya tahunya kalau emang dia lagi sibuk gitu kan, apalagi kayak saya kuliah dan dia juga kuliah kayak gitu, makanya kayak kita tuh sama-sama sibuk. Tetapi kayak apa ya, saya ngerasa kayaknya emang dia kayak udah mau apa ya, nggak mau mungkin berteman lagi sama saya kayak gitu. Oke, jadi kayak Mbak Feli ngerasa temennya ini udah nggak mau berteman lagi sama Mbak Feli. Mungkin tanggapan dari teman-teman yang lainnya gimana? Saya mau tanya nih, itu yang tadi responnya nggak enak kan temennya Mbak Feli itu kan ya, itu tuh emang tipe orang yang emang selalu yang ngomong kayak gitu, emang yang kalau bisa dibilang tuh kayak tipe yang itu loh, yang thinking banget, atau dia emang orangnya mut-mutan aja gitu? Dia tuh orangnya tuh kayak apa ya, random gitu. Terus juga kayak ya seru gitu loh, kayak apa ya, ya seru, apa sih mendeskripsikannya, ya seru kayak gitu. Tetapi kok saya melihat tuh kayak ya emang akhir-akhir ini tuh dia kayak apa ya, respon dari typingannya gitu kan. Kalau cerita tuh kita nggak lewat telepon, tapi kayak kita tuh chattingan gitu kan, chat. Nah terus kayak dari typing aja tuh kayak udah kelihatan gak enak kayak gitu. Makanya kayaknya berubah deh, maksudnya kayaknya mungkin dia nggak mau dengerin cerita aku lagi ya, aku mikirnya kayak gitu. Berarti itu kayak dia tuh baru akhir-akhir ini itu? Iya baru akhir-akhir ini. Terus kan akhir-akhir ini ya, terus sebelumnya emang perasaannya Mbak Feli atau kelakuannya Mbak Feli atau temennya kayak yang ngebikin dia jadi kayak gitu. kayak gitu.
normal aja kayak gitu kan. Normalnya maksudnya artiannya tuh kayak ya udah baik-baik aja gitu, nggak ada perselisihan tuh nggak ada. Terus kayak ya udah kayak saling ngasih kabar, kayak ya pada teman pada umumnya yang ngasih kabar kayak gitu. Jadi emang awalnya baik-baik aja, cuma ya akhir-akhir ini ya begitu aja sih, ya ada sedikit perubahan. Berarti Mbak Berli ini menganggap bahwa perubahan itu terjadi kayak secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Untuk itu apa Mbak, tadi kan Mbak Berli juga bilang belum mengkomunikasikan. Apa Mbak Berli ini ada rencana untuk mengkomunikasikan dengan dia biar kayak hubungan pertemanan ini baik-baik saja atau bagaimana? Mungkin saya akan melihat kayak beberapa minggu ke depan kayak dia tetap seperti itu atau enggak kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia tetap seperti itu, mungkin saya akan sedikit bertanya kayak kenapa tiba-tiba dia sikap dia itu agak beda ke saya kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Kan ini Mbak Berli masih melihat kayak menunggu beberapa waktu kayak gitu ya. Nah, di beberapa waktu ini yang sebelum Mbak Berli untuk cerita itu, apa Mbak Berli ini masih berkomunikasi secara rutin sama dia? Iya, saya masih berkomunikasi secara rutin, kayak ya tiap hari gitu, kayak masih ada aja komunikasi gitu. Makanya kayak saya dengan santainya juga saya menceritakan hal kecil tersebut yang saya tumpah itu aja saya sampai cerita gitu kan. Jadi kayak ya udah, terus respon dia kayak gitu, saya jadi males ngerespon dia lagi sih sebenarnya. Berarti Mbak Berli ini sedikit menarik diri dari dia sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu karena saya melihat dari sikap dia juga kayak seperti menarik diri ke saya kayak gitu. Oke, menurut teman-teman nih, apa ada masukan untuk Mbak Berli atau feedback? Tapi aku mau tanya, terus Mbak Berli pernah kayak ngomong ke temennya nggak kayak aku salah apa, kayak yang kurang apa gitu kok dia jadi tiba-tiba kayak gitu? Nggak ada sih, kayak saya belum menanyakan hal itu ke teman saya karena saya tuh takutnya kalau saya menanyakan hal itu ke teman saya, nantinya saya sama dia tuh jadinya canggung kayak gitu. Tapi Silahkan Mbak. tapi kalau kamu nggak tanya, emang maksudnya kalau nggak ditanyakan atau nggak dikomunikasikan itu kamu bisa tahu? Nah itu saya sebenarnya pengen tahu kan jawaban dia tuh seperti apa, tapi tuh dari diri saya tuh kayak takut untuk menanyakan karena saya berpikir mungkin dia mempunyai teman baru, sahabat baru yang mungkin jauh lebih asik dari saya pikirnya tuh seperti itu. Kamu udah cari aja yang lain. Tanya itu emang teman itu emang teman yang deket banget apa emang tapi teman biasa, hanya emang sering bareng aja gitu? Gimana ya, dia tuh temen, kalau dibilang sahabat banget sih belum sih, jadi kayak cuma sekedar teman dekat, terus ya teman jalan aja kayak gitu. Tapi emang sering bareng gitu ya? Dibilang sering bareng sih mungkin karena kayak saya sama dia jauh gitu ya, jadi udah jarang juga barengnya kayak gitu. Jadi Mbak Berli ini juga kehalang jarak itu tadi ya, meskipun Mbak Berli ini sudah kehalang jarak, tapi Mbak Berli sudah kayak ya menyempatkan waktu untuk cerita sama dia ya, meskipun Mbak Berli menganggap respon dia itu kurang bagus, dan Mbak Berli juga udah memikirkan untuk mengkomunikasikan ke dia gimana kalau gini terus-terusan kayak gitu. Nah, dari sini Mbak Berli itu selain itu apa sih yang membuat Mbak Berli ngerasa kesel sama dia selain responnya dia yang seperti itu? Saya tuh keselnya sama dia itu apa ya, ya mungkin
yang paling utama itu yang dia respon saya seperti itu gitu ya. Terus kayak sikap lain dia yang buat saya kesal apa ya, nggak ada sih, cuma itu aja. Jadi kayak seakan-akan dia kayak mau menjauh dari saya gitu. Setelah kejadian itu, apa responnya tetap berulang seperti itu atau gimana? Mungkin untuk akhir-akhir ini responnya tetap berulang seperti itu. Padahal kayak misalnya nih hari ini tuh dia kayak chatan tuh kayak kita tuh masih asik gitu, kayak masih deket banget. Terus tapi besoknya tuh kayak ya udah kayak udah berubah gitu. Kayak dalam semalam respon dia tuh langsung beda banget gitu. Oke. Yang Mbak Beli katakan tadi kan responnya yang nggak nentu ya, kayak berubah terus, kayak ya mungkin dari temannya Mbak Perli juga Mbak Perli nggak tahu dia keadaannya gimana di sana. Apa mungkin pemicu dia berubah itu dari dirinya temannya Mbak Perli ini? Ya saya kurang tahu juga ya dia di sana mungkin udah punya teman baru atau belum. Tetapi sempat ada apa ya, dia tuh kayak VN ke saya, terus abis itu tuh kayak nadanya tuh kayak nada-nada orang udah males merespon gitu kan. Kayak kita juga bisa bedain kan, kayak mana orang yang masih apa namanya merespon dengan baik sama yang kayak udah males untuk merespon gitu. Oke, gimana nih tanggapannya dari teman-teman? Kalau aku sih, aku pernah sih, cuman berbagi pengalaman ya. Bukan pernah, itu sekarang kayak lagi di posisiku sama temanku sih sebenarnya. Cuman kalau menurutku, aku sekarang juga ada di posisi yang sama kayak kamu. Dan itu aku nggak terlalu ambil pusing sih. Soalnya kayak ya udahlah, kalau dia punya teman baru, semoga temennya lebih betah sama dia. Karena kalau menurutku, bukan menurutku, sepengalamanku kemarin itu ya nggak kemarin, hari ini juga, itu kalau kita dengerin dia terus tapi dia kayak ngasih feedbacknya cuma asal-asalan, itu bener-bener nguras tenaga banget buat kita. Kamu ngerasa gitu nggak? Iya, aku merasa itu kayak dia cerita padahal kayak aku respon kan dengan baik. Terus kan kayak pas dia cerita juga aku tanya kayak gitu. Terus habis itu respon dia kan kayak selalu respon. Terus nanti kayak dia tiba-tiba ngajak lagi tuh kayak pertanyaan aku tuh kayak udah nggak dijawab sama dia. Jadi kayak diabaikan pertanyaan aku, terus dia kayak lanjut cerita lagi kayak gitu. Kayak di situ juga posisinya kayak saya juga capek kan. Kayak kok dia maunya dimengertiin terus, dia maunya didengerin terus, tapi kok dia ngasih feedback ke aku kok seadanya ya, kok gitu doang ya. Aku kemarin kan gitu juga pernah kayak kepikiran buat mengkomunikasikan. Akhirnya aku coba buat mengkomunikasikan gitu. Ternyata emang setelah dikomunikasikan anaknya tetap kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen tahu sebenarnya, coba tanyakan aja. Kalau aku kemarin emang dari anaknya sendiri aja sih yang kayak gitu, kayak bukan nggak mau, dia sadar sebenarnya kalau tingkahnya dia itu nyakitin orang lain, cuman dianya kayak belum ada motivasi buat berubah. Oke, mungkin nantinya akan aku tanyakan ke temen aku, tapi aku mungkin mengumpulkan keberanian terlebih dahulu. Iya. Saya ingin bertanya, kan itu kan tadi temennya kan kayak ngasih feedbacknya kan kayak kurang enak gitu ya. Itu pernah nggak Mbak Berani ini kayak membalas gitu loh, biar si temennya ini kayak merasakan apa yang Mbak Berani rasakan? Iya, pernah. Aku baru aja kayak kemarin itu kayak dia cerita kalau misalnya apa namanya tentang kegiatan dia gitu kan, kayak kegiatan dia di kampus. Nah, terus abis itu kayak aku tuh cuma respon kayak oh ya udah gitu, ya udah kalau capek ya udah istirahat kayak gitu loh. Maksudnya kayak respon saya cuma seperti itu gitu. Jadi kayak saya membalikan respon dia kepada saya yang ya salah satunya yang masalah es tumpah tersebut. Mungkin dari Mbak Dela ada tambahan? Kalau ini sedikit cerita sih Bu. Kalau aku sama Berti itu malah
bertolak belakang, malah aku yang istilahnya agak menjauh dari temanku. Soalnya saya kan anaknya agak pendendam gitu ya Bu, kalau Kak Buka. Soalnya anak itu apa itu, ini nggak penting, tapi kayak dia itu kayak kayak apa ya, kayak berhubungan sama orang yang saya suka gitu loh Bu dulu. Jadi saya kayak mending kayak narik diri ke dia, soalnya saya kan malu ya. Dulu kan pernah saya cerita ke dia sama cowok ini tuh kayak berbunga-bunga gitu, kayak sekarang kayak kebalikannya. Jadi kayak saya kayak mending aku kayak narik diri dari dia gitu, soalnya agak sakit hati sedikit sih Bu gitu. Ya, saya juga memahami ya dari yang Mbak Dela katakan tadi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberi feedback kepada Mbak Beriana. Nah, selanjutnya mungkin di sini waktu kita juga terbatas ya Mbak Beriana. Tadi kan juga sudah ada masukan dari teman-teman kalau itu bisa dikomunikasikan, dan Mbak Beli juga mengatakan bahwa Mbak Beli untuk masih menunggu waktu untuk menunggu waktu yang pas untuk mengkomunikasikan dengan dia gimana kedepannya, dimana tadi keadaan Mbak Berli juga ngerasa kesel, kayak pastinya juga bingung kenapa dia kok kayak gitu kan gitu ya. Nah, mungkin sesi konseling kali ini udah bisa kita akhiri. Nantinya kita akan menjadwalkan ulang untuk pertemuan selanjutnya dan membahas permasalahan teman-teman yang lain. Apa Mbak Berli sudah lega dengan pernyataan tadi dan mendapat feedback dari teman-teman? Ya, perasaan saya sih cukup lega ya Bu, karena juga sudah mendapat feedback dari teman-teman lainnya. Nah, ya, perasaan saya cukup lega. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman ya di sini udah berdiskusi untuk membantu Mbak Berli dalam memecahkan masalahnya. Mungkin bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temen Pak Lapo. Iya, iya ini